Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi kali ini yaitu tentang framework yang ada dan bisa digunakan untuk proses membuat enterprise architecture. Tidak semua framework akan kita bahas, namun ada beberapa framework yang cukup lama dan cukup baik untuk dipakai. Yang pertama adalah standar dari ISO ya, IEEE 1471 tahun 2000. Kemudian framework Zechman, kemudian di Open Group Architecture Framework atau TOGAF, dan OMG's Model Driven Architecture atau MDA. Nah, keempat framework ini memiliki flow atau karakteristik yang berbeda dan lebih condong dalam proses atau pengurusan di dalam sebuah perusahaan itu lebih ke bidang apanya. Nah, yang pertama adalah IEEE ya, 1471 dibikin atau dibuat sama IEEE Computer Society pada tahun 2000. Framework ini membangun dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi arsitektur sistem. Ya, dia berfokus pada sistem perangkat lunak intensif. Contohnya sistem informasi, sistem embedded ya, sistem tertanam, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Jadi lebih ke software untuk melakukan komputasi. Kemudian di dalam IEEE 1471 ini tidak ada standarisasi arsitektur ya. Maksudnya menetapkan nomor tetap gitu atau sifat tampilan gitu ya. Kan kalau di framework lain mungkin ada flow diagram yang memang fix seperti itu. Kalau di sini tidak dibuatkan seperti itu. Kemudian framework ini pun tidak menstandardisasi proses pengembangan arsitektur. Oleh karenanya dia tidak membuat bahasa pemodelan ya, atau tidak merekomendasikan bahasa pemodelan, kemudian metodologi atau standar apapun. Nah, sebaliknya framework ini memberikan praktik yang direkomendasikan gitu, practically. Jadi frameworknya sangat praktis sekali untuk diimplementasikan. Namun ada konsep di sini ya, di dalam framework ini memiliki konsep yang mencerminkan tren yang diterima secara umum dalam praktik untuk mendeskripsikan arsitektur atau architecture description dan mengkodifikasi elemen-elemen yang ada konsensus. Nah, pertama-tama standar memberikan serangkaian definisi untuk istilah key seperti pengakuisisi, kemudian architect, kemudian architect description, kemudian model arsitektur, model siklus hidup ya, life cycle, sistem, pemangku kepentingan sistem, kemudian attention, mission, konteks, tampilan arsitektur, sudut pandang arsitektur. Jadi komponen-komponen itu dia ada definisi tersendiri gitu, ada standarnya. Kemudian standar ini juga menyediakan kerangka berupa konsep
ya. Jadi konseptual sekali. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi apa saja kerangka konsep itu nanti kita bahas. Nah, si framework ini juga dia menjelaskan atau bekerja untuk menjelaskan peran pemangku kepentingan dalam penciptaan dan penggunaan deskripsi arsitektur. Yang tadi ya, salah satu komponennya. Kemudian menyediakan sejumlah skenario untuk aktivitas arsitektural selama life cycle. Di antaranya arsitektur sistem tunggal, arsitektur berulang ya, loop untuk sistem evolusioner, arsitektur untuk sistem yang ada, dan evaluasi arsitektural. Nah, ini skenario-skenario yang ada di dalam framework IEEE ya. Nah, di sini model konseptualnya seperti ini ya. Jadi ini kita bahas satu-satu untuk menjelaskan bagaimana istilah kunci ya berhubungan satu sama lain dalam metode konseptual untuk deskripsi arsitektur. Dia menggunakan notasi UML untuk diagram kelas. Jadi di sini dia pakainya UML ya untuk memvisualisasikan enterprise architecture-nya. Kemudian standar ini ya, standar konseptual ini juga dia berguna untuk menjelaskan peran pemangku kepentingan dalam pembuatan dan penggunaan deskripsi arsitektur yang tadi ya. Kemudian untuk menyediakan sejumlah skenario untuk aktivitas arsitektur selama siklus hidup. Nah, selanjutnya standar ini memberikan 6 praktik deskripsi arsitektur. Yang pertama adalah dokumentasi, identifikasi, pemilihan sudut, kemudian tampilan arsitektur, dan konsistensi antar tampilan. Nah, yang pertama adalah dokumentasi arsitektur. Dia mengacu kepada identifikasi, kemudian versi berapa, dan informasi ringkasannya seperti apa. Kalau identifikasi pemangku kepentingan sistem, dia lebih ke memperhatikan ya si pemangku kepentingannya, kemudian menetapkan agar relevan dengan arsitektur. Kemudian pemilihan sudut pandangan arsitektur itu berisi spesifikasi setiap sudut pandang yang udah dipilih untuk mengatur representasi arsitektur dan alasan pemilihannya. Kemudian tampilan arsitektur yang sesuai dengan sudut pandang yang dipilih, dan selanjutnya konsistensi antara tampilan arsitektur. Kemudian reason ya, alasan arsitektural untuk pemilihan arsitektur saat ini dari sejumlah alternatif yang dipertimbangkan. Jadi keenam panduan yang praktis ini itu ada di dalam IEEE framework, dan itu menjadi pedoman apabila akan meracik sebuah EA menggunakan framework ini. Ya, kemudian ada beberapa keunggulan di sini. Dia walaupun tidak ada standarisasi yang sangat detail seperti framework lain ya, contohnya seperti Zachman, tapi dia dapat membuat sejumlah kerangka tetap atau sifat pandangan tersendiri. Jadi kerangka tetap di sini ya hanya berupa konsep. Nah, sisanya nanti disesuaikan dengan realita di lapangan itu seperti apa. Nah, kelemahannya dia itu karena nggak ada standarisasi ya tadi ya. Jadi nggak ada standarisasi itu, sehingga apabila ada satu perusahaan A dan perusahaan B menggunakan IEEE, mungkin pada implementasinya akan berbeda karena tidak ada standarisasi yang pakem yang khusus gitu. Seperti modelnya pakai apa,
metodologinya gimana. Kemudian implementasinya sangat terbatas ya, jadi tidak leluasa karena keterbatasan rekomendasi metodologi dan tools yang diberikan oleh framework ini. Kemudian dia dalam konteks komputasi lebih unggul dibanding dengan framework lain ya. Tapi dari proses development bisa jadi menyebabkan produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang diharapkan. Itu kelemahan IEEE 1471. Selanjutnya adalah Zachman, framework Zachman ya. Jadi diperkenalkan tahun 87 oleh John Zachman. Jadi merupakan arsitektur perusahaan ya, salah satu framework arsitektur perusahaan. Namun sekarang dia dikenal sebagai Framework for Information System Architecture. Kalau dari namanya dia lebih menitik beratkan ke sistem informasi, berarti tata kelola IT ya. Kemudian framework ini juga sebagai alat bantu yang di-develop untuk mengcapture arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh ya. Nah, ini framework dari Zachman. Jadi ada beberapa pertanyaan ya di sini. Kita bisa lihat di bagian atas ya, di kolom itu ada pertanyaan 5W1H. Kemudian di bawahnya itu ada orang-orang yang terlibat ya, seperti perencana siapa, kemudian owner, pemilik, desainer, builder, dan subkontraktor. Nah, kemudian di kolom paling bawah itu ada data, function, network, people, waktu, sama motivasi. Kemudian di sebelah kanan itu ada scope, enterprise model, system model, technology model, detailed representation. Jadi ke 1, 2, 3, ke 4 dimensi ini menjadi acuan utama di framework Zachman dan harus dipenuhi satu persatu, harus diisi ya di dalam tabel ini. Di kerangka ini merupakan bentuk yang paling sederhana menggambarkan framework Zachman ya. Jadi dia juga ada menggambarkan persimpangan antara role dalam proses desain, di mana ada pemilik ya, perancang, dan pembangun, dan abstraksi produk yang terbuat dari apa bahannya, materialnya, kemudian bagaimana proses kerjanya, dan di mana komponen-komponen itu relatif satu sama lain. Dan secara empiris dalam disiplin ilmu yang lain, komponen-komponen ini diamati dan digunakan untuk scope atau pelingkupan dan tujuan implementasi ya. Nah, ini mah lebih enak kalau dibanding dengan yang tadi 1471, karena ini punya sangat detail sekali ininya pedomannya ya. Bahkan ada pemodelannya seperti ini gitu. Nah, di dalam perlu diketahui bahwa di dalam Zachman ini perlu diperhatikan juga bahwa siapa yang melakukan pekerjaan apa gitu ya.
kemudian kapan sesuatu event itu terjadi, dan mengapa berbagai pilihan itu dibuat gitu. Nah, salah satu keuntungannya dari framework Zahman ini adalah dia mudah dipahami ya. Kita lihat saja dari model yang ada di sini, kalaupun misalnya ada end user non IT yang ingin membaca dokumen, setidaknya mereka akan paham gitu maksud dari dokumentasinya itu seperti apa. Makanya di sini keuntungannya itu dia mudah dipahami ya, understandable. Kemudian membahas perusahaan itu secara keseluruhan dan didefinisikan secara independen dari alat atau metodologi, dan setiap masalah dapat dipetakan untuk memahami di mana mereka itu maksimal ya. Jadi untuk positioning gitu, kategori deliverable, kemudian diterima secara luas, perspektif dibatasi, kemudian untuk planner itu cocok. Dia juga menyediakan penyelarasan antara bisnis dan teknologi dan dapat diaplikasikan secara efektif untuk menyelaraskan kembali proyek tata kelola IT untuk mencapai tingkat kesuksesan yang lebih tinggi dan memungkinkan adanya flexibility, agility, dan interoperability antara unit operasi yang berbeda. Cuman kelemahannya itu pertama, dia itu jumlah selnya besar ya. Jadi karena dokumentasinya berupa teks seperti itu, makanya untuk memahami kalimat-kalimat kontekstual secara deskriptif seperti itu membutuhkan sel yang besar gitu. Maksudnya tuh penyimpanan yang besar ya. Kemudian tidak praktis seperti 1471 ya. Tapi terlepas dari kekurangan di Zahman ini, dia itu diakui sebagai framework komprehensif pertama untuk arsitektur perusahaan. Jadi walaupun ada kelemahan-kelemahannya, tetap saja Zahman ini framework yang komprehensif ya. Dan sampai sekarang pun ada beberapa yang masih pakai metode ini, framework ini ya. Masih dipakai secara luas di beberapa perusahaan. Selanjutnya adalah TOGAF atau di Open Group Architecture Framework. Jadi nama perusahaannya itu di Open Group ya. Ini sebagai kerangka kerja generik dan metodologi untuk pengembangan. Nah ini ya, saya udah jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa TOGAF ini satu-satunya yang menyediakan framework dan metodologi secara bersamaan. Nah, kali ini kita akan membahas TOGAF ini sebagai kerangka kerja atau framework ya. Dia berperan sebagai pengembangan arsitektur teknis, kemudian berkembang menjadi kerangka kerja ya, asalnya metodologi, kemudian berkembang menjadi kerangka kerja atau framework dan metode arsitektur perusahaan. Nah, didedikasikan untuk arsitektur perusahaan. Jadi ini lebih cocok ya, generik gitu. Nah, si TOGAF ini memiliki 8 komponen ya. Jadi ini kita bisa lihat di pemodelannya. Ini sama seperti yang sebelumnya, Zahman punya punya pemodelan gitu. Jadi dia punya standarisasi. Mulai dari business vision, kemudian architecture capability, business capability, kemudian ke bawahnya ada development method,
kemudian pedoman dan teknis ya, kemudian konten, kemudian tools yang digunakan, dan referensi TOGAF model. Nah, yang pertama adalah Architecture Capability Framework. Dia membahas organisasi ya, proses, keterampilan, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah metode pengembangan arsitektur atau ADM ya. ADM ini menyediakan cara kerja bagi para arsitek. ADM ini juga dianggap sebagai inti dari TOGAF dan terdiri dari pendekatan siklus bertahap untuk pengembangan arsitektur perusahaan secara keseluruhan. Nah, kerangka konten arsitektur yang menganggap arsitektur perusahaan secara keseluruhan itu terdiri dari 4 arsitektur yang saling terkait erat. Yang pertama adalah arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Selanjutnya adalah enterprise continuum, terdiri dari berbagai model referensi seperti model referensi teknis, basis informasi standar atau standar information base ya, di open group, dan basis informasi blok bangunan. Nah, ide di balik enterprise continuum ini adalah untuk mengilustrasikan bagaimana arsitektur itu dikembangkan di seluruh kontinum, mulai dari arsitektur dasar melalui arsitektur sistem umum dan arsitektur khusus industri hingga arsitektur individual perusahaan itu sendiri. Nah, si ADM TOGAF ini pun bersifat iteratif ya, jadi terus-terusan berulang di seluruh proses. Jadi bukan metode waterfall yang stuck di akhir, tapi dia bisa balik lagi. Antar fase, balik laginya di mana? Di antar fase, di dalam fase. Kemudian untuk setiap iterasi ADM ini decision itu harus diambil ya, decision yang baru itu harus diambil. Untuk pertama, luasnya cakupan perusahaan yang akan ditentukan, kemudian tingkat detail yang akan ditentukan, kemudian jangkauan cakrawala waktu ya, time management yang dituju, jadi selesainya kapan, termasuk jumlah dan luasnya waktu di antara proses-proses itu. Selanjutnya decision juga harus diambil untuk aset arsitektur yang akan dimanfaatkan dalam kontinum perusahaan organisasi, termasuk aset yang dibuat dalam iterasi sebelumnya dari siklus ADM dalam perusahaan dan aset yang tersedia di tempat lain dalam industri. Kemudian sebagai metode generik, ADM juga dimaksudkan untuk digunakan oleh perusahaan di berbagai geografi, jadi tempatnya dimanapun dia ya, bisa diterapkan. Di sini dituliskan bahwa geografi yang dimaksud adalah geografi yang berbeda, kemudian di berbagai sektor industri vertikal ya, sehingga memungkinkan atau tidak harus disesuaikan dengan kebutuhan yang khusus. Jadi lebih dinamis untuk berbagai jenis industri dan geografi perusahaan. Dan ini pun bisa dipakai berbarengan dengan rangkaian hasil framework lain yang dianggap lebih sesuai untuk organisasi tertentu. Ya, mungkin ada perusahaan yang sudah menggunakan framework lain, memiliki hasil dari framework itu. Nah, itu bisa dilanjutkan dengan pengembangan di TOGAF. Misalnya banyak agen federal di US udah develop framework yang individu untuk perusahaannya sendiri, sehingga dia mendefinisikan kebutuhan
khusus untuk perusahaan itu. Nah, kalau udah ada hasilnya dia bisa pakai TOGAF ini, bisa dilanjut atau bisa di-combine. Dan bisa juga terutama di-combine dengan framework Zahman ya. Zahman ini dikenal dengan klasifikasi yang sangat baik, tetapi tidak memiliki metodologi secara terbuka dan terdefinisi dengan baik. Jadi bisa nih dengan Zahman ya. Kemudian ada komponen TOGAF. Nah, komponen TOGAF ini yang tadi ya. Jadi dia membahas model komponen di dalam TOGAF itu seperti apa. Kemudian ada metode pengembangan arsitektur TOGAF dimulai dari preliminary, kemudian ke arsitektur vision, ke bisnis arsitektur, ke information system arsitektur, dilanjutkan ke teknologi yang akan diterapkan seperti apa arsitekturnya, kemudian opportunity dan solusi yang didapatkan, kemudian dimigrasikan ke rencana, kemudian diimplementasikan ke tata kelola, kemudian manajemen change arsitektur ya, kalau ada perubahan itu manajemennya seperti apa. Kemudian balik lagi ke tujuan perusahaan arsitektur. Jadi di sini metodenya itu seperti siklus ya, bisa kembali lagi ke awal. Nah, kemudian di setiap komponen-komponen ini dia membutuhkan kebutuhan manajemen. Jadi kebutuhan-kebutuhan manajemen ini yang akan menentukan dan mengcombine antara komponen satu dengan komponen lainnya di dalam metode pengembangan dengan life cycle seperti ini. Keunggulan TOGAF yang pertama, dia mengembangkan arsitektur enterprise. Jadi karena generik itu ya, dia memang dikhususkan untuk arsitektur perusahaan gitu. Kemudian standarnya terbuka, netral, diterima secara luas dan perspektif keseluruhan. Kemudian alat untuk proses dan perencanaan. Jadi tools untuk planner dan prosesor. Nah, kelemahannya itu tidak ada template standar untuk seluruh domain. Seperti dalam membuat blok diagram, tidak terdapat template yang baku, serta tidak terdapat artefak yang dapat digunakan ulang atau recycle ya. Jadi kalau mau ada di enterprise lain ya dia bikin lagi dari awal, dari nol. Tidak reusability. Selanjutnya adalah OMG, Model Driven Architecture atau MDA. Bertujuan menyediakan pendekatan yang terbuka atau lebih condong ke vendor dan bersifat netral untuk interoperabilitas. Nah, MDA ini dibangun di atas standar pemodelan Object Management Group. Nah, kalau yang tadi kan Open Group, kalau ini Object Management Group. Object Management Group ini meliputi UML dan CWM atau Common Warehouse Meta Model. Jadi antara dua model ini yang dipakai. Kemudian paradigma MDA ini secara mendasar dapat mengubah cara pengembangan perangkat lunak ya. Jadi lebih condong ke software. Dan OMG ini telah memperluas fokus MDA ke lapisan Computation Independent Model atau CIM. Di mana CIM ini meliputi aspek bisnis perusahaan yang tercakup. Sehingga dengan demikian MDA ini terdiri dari 3 level abstraksi dengan pemetaan. Di antaranya pertama Computation Independent Model atau CIM, kedua adalah Platform Independent Model atau PIM, dan Platform Specific Model atau PSM. Nah, di setiap level ini ada model-model yang harus dibuat. Contoh di dalam CIM ini dia ada bisnis model ya, model bisnis seperti apa.
Kemudian domainnya di mana itu harus dimodelkan juga, dan kebutuhan bisnisnya pun harus terdefinisi. Kemudian ada platform independent model. Di sini ada workflow ya dari workflow engine dengan UML model ya. Jadi untuk platform perhitungan computing. Jadi dia pakainya UML di level yang ini, independent model ini. Kemudian di platform specific model, nah dia baru lebih condong ke UML untuk Java. Ya, Java kan mendukung object oriented programming, dan dia juga bisa kalau untuk kelas diagram bisa memvisualisasikannya. Nah, karena si MDI ini memang condong ke software ya, ke perangkat lunak, jadi dia lebih spesifik base-nya itu di UML dan Java. Nah, kalau kita breakdown satu persatu, yang pertama adalah CIM ya, menggambarkan situasi di mana sistem akan digunakan. Nah, model ini tuh kadang-kadang disebut model domain atau model bisnis. Si CIM ini meng-hide banyak atau semua informasi tentang penggunaan sistem pemrosesan data otomatis. Kemudian di PIM tadi ya, dia menjelaskan pengoperasian sistem sambil meng-hide detail yang diperlukan untuk platform tertentu. Nah, sebuah PIM ini menunjukkan bahwa bagian dari spesifikasi lengkap yang tidak berubah dari satu platform ke platform lain. Kemudian di level PSM, nah di sini dia menggabungkan spesifikasi dari dalam PIM dengan detail yang menentukan bagaimana sistem tersebut menggunakan jenis platform tertentu. Nah, mungkin sekian untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.